share bagaimana kondisi di dalam, suasana di dalam halte CSW terintegrasi. Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Ya, aku dan teman-teman banyak yang nggak sabar nih untuk ngeliat dan ngerasain bagaimana hasil akhir dari revitalisasi halte CSW Transjakarta yang proses perbaikannya udah dimulai sejak 2019 lalu. Dulu rencananya akan rampung di 2020, tapi karena berbagai hal termasuk pandemi jadi mundur di 2021. Dan sekarang boleh dibilang halte CSW sudah selesai pembangunannya dan akan beroperasi untuk melayani pengguna Transjakarta dan MRT Jakarta. Teman-teman tungguin aja tanggal beroperasinya di sosial media Transjakarta, dan nanti saat mencobanya jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Langsung aja kita lihat suasana di dalamnya. Sebelum masuk ke dalam halte, jangan lupa cek suhu badan dan cuci tangan pakai sabun atau sanitizer yang tersedia ya teman-teman. Pastiin teman-teman juga menggunakan masker 2 lapis untuk melindungi kita dan penumpang yang lain. Kompleks bangunan ini resminya bernama Pumpunan Moda CSW ASEAN. Lokasinya berada di Jalan Kiai Maja Kebayoran Baru, persis di persimpangan Kejaksaan Agung dan Kantor Sekretariat ASEAN. Aku udah buat video saat pembangunan halte ini teman-teman di vlog sebelumnya, jadi pastiin teman-teman lihat proses pembangunan halte CSW di channel YouTube Abu Iko ya. Pumpunan Moda CSW ASEAN mengintegrasikan transportasi publik Transjakarta dan MRT Jakarta melalui bangunan Skybridge sebagai jembatan penyeberangan multiguna. Stasiun BRT atau halte Transjakarta yang terintegrasi antara lain CSW 1, CSW 2, halte ASEAN, dan halte Kejaksaan Agung. Ya, benar teman-teman, di sini bakal ada halte-halte baru Transjakarta. Sementara stasiun MRT yang terhubung adalah stasiun MRT ASEAN. Koridor yang menghubungkan antara halte Transjakarta di sini juga ada beberapa teman-teman, nanti akan kita lihat di dalamnya. Semua lokasi stasiun ini dihubungkan oleh bangunan penyeberangan yang kalau dilihat dari atas, bawah, samping, kiri, kanan memiliki desain yang unik dan eye-catching banget. Kompleks halte CSW ASEAN terintegrasi ini tingginya lebih dari 20 meter teman-teman dan memiliki 5 lantai. Kita mulai dari lantai yang paling tinggi dulu ya. Di lantai 5 ini terdapat halte Transjakarta CSW 1 yang melayani koridor 13. Seperti ini situasi dan kondisinya. Dan tiba lagi tadi halte CSW yang pertama di lantai 5. I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Light up tires in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, through that I survived, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, changed haters on a tirade. Talking to their grip in the face, be still, let that hit stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying. Jadi di koridor CSW 1 ini, kalau teman-teman dulu pernah naikin koridor 13, ini sebenarnya posisinya masih sama. Cuma di sini ada peningkatan kualitas baik dari sisi desain, baik di sisi wayfinding, terus juga aksesibilitasnya sekarang udah lebih aman, udah lebih nyaman. Jadi semua teman-teman yang ingin naik, baik teman-teman yang berkebutuhan khusus ataupun juga ibu hamil, anak-anak, lansia, udah bisa mengakses halte CSW yang pertama ini. Halte ini sudah dilengkapi dengan lift, eskalator, dan tangga untuk mobilitas penumpang. Selain itu, papan informasi dan koridor otomatis juga tersedia nih untuk membantu kita yang ingin naik turun bis. Teman-teman yang mau berpindah dari CSW 1 ini ke CSW 2 yang ada di bawah bisa menggunakan lift. Ya sebenarnya sih tangga yang lama masih ada, masih dipertahanin, tapi pasti bakal capek banget kalau naik tangga itu turun naik.
Jika kita berada di saat yang tepat, kita bisa ngeliat nih teman-teman kereta MRT melintas bersamaan dengan bus Transjakarta dari halte ini. Bagi aku sih itu keren banget, kayak ngegambarin integrasi antar moda yang memang jadi wujud atau impian dari halte terintegrasi ini. Apalagi halte Transjakarta di sini melayani koridor 13 yang jalurnya melayang, salah satu yang jadi andalan juga di antara layanan-layanan Transjakarta. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang koridor 13 Transjakarta, bisa cek vlog series Abu Iko keliling semua koridor Transjakarta. Kita harus bangga loh karena sistem BRT Transjakarta ini adalah yang terpanjang di dunia. Oke, sekarang kita turun ke lantai 3. Loh, kok nggak ke lantai 4 dulu sih? Kita nggak bisa ke lantai 4 nih teman-teman, karena areanya bukan untuk umum. Di lantai 4 ini dijadiin tempat nyimpen mesin sama barang-barang lainnya, dan aksesnya terbatas. Jadi kita langsung ke lantai 3. Ini dia lantai 3 yang hanya ada di sisi barat dari pumpunan moda CSW ASEAN. Di lantai 3 ini ada fasilitas musola, toilet, ruang pameran, dan spot untuk tenan. Ruangannya lumayan nyaman, ada AC-nya juga, walau nggak terlalu luas. Dan praktis sepertinya hanya untuk area transit dan acara khusus aja teman-teman. Yang menarik di sini kita juga bisa lihat pameran-pameran foto, termasuk juga perjalanan Transjakarta dari masa ke masa. Dan ini toiletnya, wastafel, urinoir, sama kloset. Ini 3. Oke. Nah, udah kayak di mall ya. Dari lantai 3 kita turun ke lantai 2. Bisa dibilang disinilah pusat integrasi dari CSW ASEAN teman-teman. Skybridge yang menghubungkan halte Transjakarta dan stasiun MRT Jakarta berada di lantai 2 ini. Di sini juga ada ruang kepala stasiun, ruang kontrol, akses gate in dan out MRT dan Transjakarta, serta fasilitas eskalator ke halte CSW 2, halte ASEAN, dan halte Kejaksaan Agung. Fasilitas paling menarik di lantai 2 ini tentu adalah Skybridge-nya, yang menghubungkan 4 akses moda transportasi MRT dan Transjakarta. Tapi aku akan share suasana mengitari Skybridge dan apa aja yang ada yang bisa kita lihat dari Skybridge ini di video setelah video ini, agar lebih panjang dan lengkap untuk teman-teman. Jadi kita coba skip dulu Skybridge-nya dan kita langsung ke lantai 1. Dan sekarang kita ada di lantai 1. Di sisi bagian selatan ada halte Transjakarta Kejaksaan Agung. Ini aku lupa sih sebenarnya ini dulu ada apa enggak. Kalau teman-teman ingat tolong share di kolom komentar di bawah. Nah, yang menarik dari halte ini adalah lokasinya. Jadi lokasinya persis di bawah jalur MRT Jakarta dan berada di salah satu pilar yang juga menjadi fondasi dari halte integrasi CSW. Halte Transjakarta Kejaksaan Agung ini adalah satu dari 3 spot halte yang ada di lantai 1 teman-teman. Sisanya ada halte CSW 2 dan halte ASEAN. Kalau teman-teman mau berpindah dari satu halte ke halte lainnya atau ke MRT Jakarta, maka teman-teman harus menggunakan eskalator, lift, atau tangga yang tersedia, atau keluar dulu lewat speed table atau trotoar yang ada. Tapi ya mau nggak mau itu harus tap in lagi.
Dan sekarang kita tiba di spot terakhir dari halte CSW terintegrasi ini. Ini adalah CSW ASEAN. Lokasinya, aksesnya ada di sisi dekat dengan kantor ASEAN, lebih ke arah timur dari posisi integral sekarang. Kalau dari papan informasinya, dari layar informasinya, halte CSW ASEAN ini melayani antara lain koridor 3, 3F, 3E, dan lain sebagainya, termasuk juga koridor 1. Rute-rutenya belum kelihatan sih. Oh, ada nih. Dari yang ke Blok M sampai ke Manggarai, kota stasiun Manggarai ada juga. Banyak sih. Jadi atas bawah ada halte Transjakartanya. Aksesnya jadi makin mantap. Akses di CSW yang ASEAN ini juga untuk memudahkan para pengguna yang ingin melintas. Jadi di sini udah nggak ada JPO lagi. Kalau dulu teman-teman lihat ada JPO, sekarang JPO-nya udah nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau lewat bisa lewat speed table atau trotoar atau zebra cross yang ada di sini. Secara umum, aku terkesan dengan desain dan fitur yang tersedia di halte terintegrasi ini. Kata terintegrasi kayak bukan cuma jargon doang, tapi betul-betul diupayakan sehingga dapat dirasain oleh masyarakat yang menggunakannya. Belum lagi desain speed table di zebra cross penyeberangan persimpangan CSW yang juga mempermudah orang melintas, serta trotoar yang udah direvitalisasi sehingga lebar dan nyaman untuk dilewatin. Tapi teman-teman ada dua hal yang mungkin masih agak sedikit mengganjal bagi aku nih. Yang pertama soal keterbatasan eskalator dari halte CSW 2 menuju ke lantai 2 dan dari lantai 3 menuju ke lantai 5. Di sini hanya ada satu eskalator naik, sedangkan kalau mau turun kita harus naik tangga. Kebayang sih repot dan lumayan capeknya kalau kita bawa barang banyak atau ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Akan lebih mudah jika eskalator disediakan berdampingan turun naik untuk memudahkan pengguna di lokasi tersebut. Yang kedua adalah soal ketersediaan toilet yang hanya ada di lantai 3 sisi barat dan di dalam stasiun MRT Jakarta. Otomatis kalau teman-teman berada di halte Kejaksaan Agung, halte ASEAN, maka teman-teman harus naik dulu ke lantai 3 untuk ke toilet dan jaraknya lumayan jauh juga sih. Tapi mungkin alasan keterbatasan lahan dan lokasi membuat tidak semua fasilitas tadi dapat terpenuhi. Paling tidak, esensi integrasi untuk kemudahan perpindahan moda transportasi sangat terasa di fasilitas ini. Dan bagi aku itu udah luar biasa banget sih. Oke, itu tadi review aku tentang sisi dalam halte terintegrasi CSW ASEAN. Setelah ini aku akan share video-video lainnya tentang halte ini yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi stay tune di channel Aboiko, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Dah.